Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 60 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mustahil, dia benar-benar brengsek. Francisco Ferris menggelengkan kepalanya dan meninggalkan idenya yang tidak realistis. Kemudian, dia ingin menjelaskan kepada Vivian Low. Aiden Enzo di pintu, melihat Francisco Ferris berlari dengan tergesa-gesa, tidak dapat menahan perasaan curiga di hatinya, bahwa Francisco Ferris juga datang. Melihat Aiden Enzo tiba-tiba muncul di sini, Francisco Ferris terkejut, karena dia penuh amarah. Jika bukan karena dia dan Vivian Low akan bersama dengan manis dan bahagia. Dia melangkah maju dengan marah, mencengkeram kera Aiden Enzo, dan berteriak dengan marah, "Aiden Enzo, mengapa kamu muncul di sini? Kamu sampah." Mengapa sampah dan pengecut seperti itu, tiba-tiba muncul di Menara Tong? Perjamuan malam ini disiapkan untuk Tuan Muda Enzo dari grup Enzo, tidak mungkin. Aiden Enzo menarik lengan Francisco Ferris, menepuk kerahnya, dan berkata dengan senyum dingin, "Kamu akan tahu siapa aku di sini nanti, kuharap kamu tidak pergi." "Bodoh, idiot," Francisco Ferris mengutuk, dia langsung mengusirnya. "Aku akan ke kamar mandi." Aiden Enzo melihat ke arah Francisco Ferris, dan berkata dengan tenang, dia sebenarnya sedang mencari Vivian Low, karena dia baru saja melihat Vivian Low. Istrinya tampaknya sedikit tidak bahagia. Menara Tong, pesta makan malam baru saja dimulai. Satu demi satu, pengusaha terkenal dari Sanjiang muncul, dan aula itu penuh dengan tamu. Sekelompok pengusaha, besar dan kecil, duduk satu demi satu, dan banyak dari mereka tidak punya tempat dan hanya bisa berdiri di pinggir. Orang-orang yang dapat muncul di sini hari ini semuanya adalah orang-orang terkemuka di Sanjiang, dan mereka yang dapat duduk adalah tokoh-tokoh terkemuka di antara banyak pengusaha di Sanjiang. Namun, para pejabat inilah yang sekarang menantikan untuk melihat protagonis dari pesta hari ini. Sang legendaris, Tuan Muda Enzo. "Hei, pesta makan malam ini akan segera dimulai, apakah kamu melihat Tuan Muda Enzo itu?" "Tidak, dikatakan bahwa dia akan datang, tetapi belum ada yang terlihat." "Ini benar-benar misterius, formasi yang sangat besar adalah untuk Tuan Muda Enzo itu." Banyak orang mulai berdiskusi dengan suara rendah, dan banyak orang melihat sekeliling, berharap menemukan Tuan Muda Enzo yang legendaris. Banyak pejabat menantikannya, dan beberapa putri muda kaya menantikan Tuan Muda Enzo ini sebagai pangeran yang menawan. Mereka menunggu hari ini. Ini adalah orang kaya besar yang telah menginvestasikan 1 miliar yuan. Tepat ketika semua orang menantikannya, pembawa acara makan malam ini, Ketua Grup Kyoto Enzo, Hurbo Zatan, berjalan masuk dari aula samping, diikuti oleh sekelompok direktur besar dan kecil. Para direktur senior perusahaan juga berafiliasi dengan grup Enzo. Semua pengusaha di aula berdiri untuk memberi selamat. Direktur Zatan, "Halo semuanya, duduk, semua duduk." Hurgo Zatan dari grup Enzo, dan dia elegan dan mudah didekati. Pada saat ini, Aiden Enzo baru saja masuk dari luar, kepalanya cemberut, wajahnya agak buruk, dia tidak menemukan Vivian Low. Secara kebetulan, Darrell Hans kebetulan masuk melalui pintu, dan keduanya bertabrakan. Menyingkir, Darrell Hans dalam suasana hati yang sangat buruk sekarang, dia melirik Aiden Enzo di depannya dan berkata dengan jijik. Baru saja, Vivian Low pergi dengan marah, dan dia secara alami mengusirnya, dan setelah mengirim Francisco Ferris pergi untuknya, dia kembali ke aula. Tanpa diduga, selain Aiden Enzo, ada lagi Francisco Ferris. Ini adalah adik dari grup Faris, dan Darrell Hans tahu bahwa dia tidak dapat berurusan dengan pihak lain. "Di mana Vivian Low?" Aiden Enzo bertanya dengan ekspresi buruk. "Hei, aku," berkata Aiden Enzo, "kamu benar-benar buta, bagaimana aku tahu di mana istrimu? Kamu tidak dapat menemukannya." Darrell Hans berkata dengan marah, "Lihatlah dirimu, pergilah." Keanu Miles datang dan berkata, "Darrell Hans, makan malam akan segera dimulai, mengapa kamu masih di sini?" "Idiot ini masuk." Darrell Hans memarahi dengan mata menghina. Aiden Enzo, "Sial,
Kamu benar-benar masuk. Kiane Miles meliriknya dengan jijik di matanya. Oke, kamu sedikit terampil. Aku tidak berpikir kamu datang untuk mengambil sampah dan membersihkannya, jadi setelan pakaian ini untukmu dianggap sebagai pembersih. Itu bukan urusanmu, kata Aiden Enzo dingin. Sialan, aku berbicara denganmu dengan baik, apa sikapmu? Bodoh, tegur Kiane Miles. Apa berpura-pura menjadi apa? Aku benar-benar berbicara denganmu, bajingan. Lupakan saja, Kiane, jangan bicara dengan sampah seperti dia. Ayo pergi dulu, kata Darrell Hans. Itu benar, berbicara dengan sampah seperti dia benar-benar bau. Kiane Miles juga mengangkat tangannya dan melambai, mengerutkan kening. Kiane, kebetulan kamu ada di sini juga. Pada saat ini, beberapa anak laki-laki dan perempuan lewat, semuanya adalah teman Kiane Miles dan Darrell Hans, dan mereka semua menghadiri makan malam bersama orang tua mereka hari ini. Apakah mereka temanmu juga? Salah satu gadis bertanya-tanya. Hehe, tidak, namanya Aiden Enzo. Kiane Miles menunjuk, dengan lebih banyak penghinaan dalam kata-katanya. Sial, dia adalah Aiden Enzo yang menumpang. Seseorang berseru kaget. Kiane Miles mengangkat dagunya dengan bangga. Benar, dia adalah orang yang tidak berguna. Dia bisa datang ke jamuan seperti ini dalam hidupnya. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Saya benar-benar ingin meminta penjaga keamanan untuk mengusirnya. Benar-benar menjijikkan. Wajah Aiden Enzo tiba-tiba menjadi dingin. Apa maksud Kiane Miles kali ini, bahwa dia menyinggung perasaannya? Apakah Anda benar-benar mengira Anda adalah tidak berguna, mudah diintimidasi? Hari ini dia benar-benar melihat bahwa wanita di sekitar Aiden Enzo semuanya berbudi luhur. Apakah Anda semua memandang rendah orang? Untuk sesaat, 7 atau 8 anak laki-laki dan perempuan memandang Aiden Enzo dengan jijik di wajah mereka. Apakah kamu sudah cukup melihat? Mengapa kamu tidak tetap tenang? Leonardo Oda berdiri saat ini, melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Hehe, kenapa, kamu juga takut kehilangan muka? Karena kamu takut kehilangan muka, kenapa kamu tidak segera keluar? Kiane Miles melingkarkan tangannya di dadanya, dengan asumsi sikap master berpangkat tinggi. Diam, aku berkata Kiane Miles, apakah kamu menyebalkan? Jika aku ingin tinggal di sini, aku bisa tinggal di sini. Bisakah kamu mengendalikanku? Jawab Aiden Enzo, jelas marah. Huff. Bodoh. Kiane Miles mendengus dingin, kamu belum pernah melihat dunia, jika kamu ingin tinggal di sini, kamu bisa tetap di sini. Hanya masalah waktu bagimu untuk melihat celahmu sendiri. Kiane Miles berbalik, memutar dengan pantat lurus. Dan adegan ini kebetulan dilihat oleh Amara Ferry, Alandro Alban dan yang lainnya di samping. Hehe, kakak Alandro, Aiden Enzo ini benar-benar pengecut. Dia tidak akan melawan setelah dimarahi seperti itu, Amara Ferry mencibir. Alandro Alban juga menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mencibir, merasa sangat kecewa dengan Aiden Enzo. Sambil berdebat tanpa henti di sini, sekelompok pengusaha, besar dan kecil, dari Sangjiang di sana juga menyapa Hurgo Zatan dan yang lainnya, dan duduk satu demi satu. Tiba-tiba, namun, Hurgo Zatan melihat sekelompok orang berkumpul di pintu, dan tiba-tiba melihat tuan mudanya, Aiden Enzo, di antara orang-orang itu. Itu tuan muda, ada di sini. Dia tidak peduli tentang bersikap kasar, dan buru-buru tersenyum penuh semangat pada orang-orang yang duduk di sampingnya. Semuanya, tuan muda Enzo telah tiba. Di mana? Seru semua orang. Hurgo Zatan memiliki mata yang cerah dan sangat bersemangat. Dia buru-buru bangkit dan memimpin semua orang menuju pintu. Sekelompok pengusaha Sangjiang di sekitar melihat Hurgo Zatan, yang baru saja duduk, menunggu orang-orang besar untuk bangun lagi, dan juga memimpin sekelompok direktur, besar dan kecil, berjalan menuju pintu dengan tergesa-gesa, dan mereka tahu sesuatu telah terjadi. Tuan Enzo pasti ada di sini. Ayo pergi, lanjutkan, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sekelompok pengusaha, masing-masing lebih terampil daripada monyet, secara alami memahami bahwa tamu terhormat yang dapat membuat Hurgo Zatan berdiri untuk menyambutnya pasti sangat penting. Tidak, Tuan Muda Enzo. Hurgo Zatan juga bukan orang biasa. Saat Hurgo Zatan berdiri, dia mengikuti dari belakang. Sekelompok orang mengikuti Hurgo Zatan dan berjalan menuju pintu. Namun, selain beberapa anak muda yang berkumpul di depan pintu, tidak ada tanda-tanda Tuan Muda Enzo. Ini belum ada di sini, kan? Hei, cepat menyebar, Tuan Muda Enzo akan segera datang. Seseorang menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berteriak.
Jika kelompok anak muda ini yang tidak tahu apa yang penting, jika mereka menghalangi Tuan Muda Enzo, orang tua mereka akan menderita karenanya. Beberapa anak muda menoleh untuk melihat momen ini, dan mereka semua tercengang. Pengusaha, besar dan kecil, semuanya bergegas ke arah mereka dalam satu barisan, dan mereka secara alami melihat orang tua mereka di tengah kerumunan. Cepat menyingkir, Tuan Muda Enzo akan ada di sana sebentar lagi, jangan menghalangi. Beberapa wanita berpakaian bangsawan meneriaki anak-anak mereka dari kejauhan. Ketika Darrell Hans menoleh, dia terkejut, Tuan Muda Enzo yang datang untuk ini. Dia melirik kembali ke arah Aiden Enzo, dan memperingatkan, aku akan menyelesaikan skor denganmu nanti. Aiden Enzo mencibir datar, melihat bahwa dia tidak berniat untuk minggir. Darrell Hans tersenyum, Aiden Enzo, mengapa kamu masih di sini? Apakah kamu tidak melihat begitu banyak pengusaha besar bersiap untuk bertemu dengan Tuan Muda Enzo? Aku tahu, Aiden Enzo berkata terus terang. Hehe, kamu tahu kenapa aku tidak bergegas dan keluar, pernahkah kamu mendengar bahwa anjing yang baik tidak menghalangi? Darrell Hans mendengus. Keanu Miles berdiri di samping sejak lama, dan sekarang dia akan berkata kepada adik perempuannya, pernahkah kamu melihat itu? Dia sampah, dia tidak takut mati, dan dia berdiri di pintu seperti orang idiot yang menghalangi jalan, lihat bagaimana dia bisa diusir sebentar lagi. Kakak Keanu, orang bodoh seperti ini sebenarnya adalah suami sepupumu. Itu benar, sangat sederhana, berdiri di sana seperti orang bodoh. Idiot bisa menyelinap masuk. Keanu Miles mengutuk, meremehkan Aiden Enzo sebagai tidak berharga. Hei, Aiden Enzo, apakah kamu masih akan pergi? Jangan menghalangi Tuan Muda Enzo untuk sementara waktu, aku ingin melihat betapa heroiknya Tuan Muda Enzo. Amara Ferry di kerumunan berteriak pada Aiden, dengan nada yang lebih mengejek. Melihat semua orang mengejek Aiden Enzo, dia secara alami ingin menambahkan penghinaan. Darrell Hans juga tersenyum saat ini, Aiden Enzo, jika Anda ingin melihatnya, keluarlah dari sini, suatu kehormatan dalam hidup Anda membiarkan Anda melihat Tuan Muda Enzo. Hei, siapa pria itu? Jangan menghalangi, menyingkir. Minggir, Tuan Muda Enzo akan datang. Seseorang di kerumunan berkata tidak puas. Karena Aiden Enzo memblokir pintu. Aiden Enzo tidak berbicara, dia hanya menatap Darrell Hans dengan tenang dan mendengarkan sarkasme mereka terhadapnya. Pada saat yang sama, Vivian Low di ruang tunggu telah menerima pemberitahuan dari pelayan bahwa Tuan Muda Enzo ada di sini. Dia merias wajahnya dan mengirim pesan teks ke Aiden Enzo, suamiku, datang dan jemput aku sebentar lagi, tempatku hampir selesai, dan aku bisa melihat Tuan Muda Enzo segera. Setelah pesan itu, Vivian Low bangkit dan berjalan dengan gaun panjang hitam, berjalan menuju aula. Muncul di aula, Vivian Low melihat Direktur Zatan bangkit dan bergegas menuju pintu bersama sekelompok orang. Tuan Muda Enzo ada di sini. Mengambil napas dalam-dalam, Vivian Low membusungkan mulut kecilnya, menepuk dadanya, meremas tinjunya, dan menyemangati dirinya sendiri. Ayo Vivian Low, kamu bisa melakukannya. Kamu harus berterima kasih kepada Tuan Muda Enzo. Orang ini telah membantu 2 kali. Vivian Low benar-benar penasaran, apakah Tuan Muda Enzo ini benar-benar mengenalnya. Kalau tidak, mengapa dia membantu dirinya? Kemudian, Vivian Low memegang rok panjangnya, mengambil langkah elegan, menyusul kerumunan, dan berjalan menuju pintu. Pada saat ini, Hurgo Zatan dan yang lainnya telah menemui Aiden Enzo dan berkata dengan hormat, Tuan Muda. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Hurgo Zatan dengan antusias mengulurkan tangannya dan menjabat Aiden Enzo. Semua orang terkejut. Satu persatu, mereka tercengang, dan hati mereka terbalik. Darrell Hans, Keanu Miles dan yang lainnya bahkan lebih terkejut, terutama Keanu Miles, yang tertua dengan mulut kecil, yang bisa meremas 2 telur ke dalamnya. Adakah yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi di sini? Alejandro Alban dan Amara Frey juga terdiam karena takjub, menatap Aiden Enzo yang tersenyum dan tenang. Tidak, tidak mungkin, pasti salah. Tidak hanya dia yang berpikir begitu, Keanu Miles dan teman-temannya juga berpikir begitu. Direktur Zatan, apakah kamu salah? Bagaimana dia bisa menjadi Tuan Muda Enzo? Dia hanya menantu tidak berguna, dan dia masih orang yang tidak berguna yang selalu mengantarkan makanan. Darrell Hans berkata dengan marah, menyela Hurgo Zatan dan Aiden Enzo berjabat tangan. Itu benar, dia tidak bisa menjadi Tuan Muda Enzo, dia hanya seorang tidak berguna, bagaimana dia bisa menjadi Tuan Muda Enzo?
Kiane Miles menggelengkan kepalanya seperti mainan. Ini hanya lelucon besar. Aiden Enzo? Jika itu Tuan Muda Enzo, Kiane Miles mungkin akan pingsan di tempat. Saya membuktikan bahwa dia sama sekali bukan Tuan Muda Enzo, tetapi sampah yang malang. Terakhir kali saya melihatnya menggoda seorang wanita, dia bisa masuk karena wanita kaya kecil di sebelahnya. Dia adalah sampah, bingung Amara Frey berkata dengan suara tajam pada saat ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin Aiden Enzo adalah Tuan Muda Enzo selama sehari dalam pikirannya? Ini terlalu tidak sama dengan citra Tuan Muda Enzo itu. Aiden Enzo tidak berbicara, dan menatap Darrell Hans, Kiane Miles dan yang lainnya dengan datar. Ketenangan Aiden Enzo membuat mereka semua curiga, bagaimana orang ini bisa begitu tenang. Aiden Enzo, tidak buru-buru dan menyingkir. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa berpura-pura menjadi Tuan Muda Enzo jika kamu memiliki nama keluarga Enzo? Bahkan tidak melihat orang-orang yang hadir, apakah kamu pikir kamu dapat melakukannya dengan berpura-pura? Dia mendorong Aiden Enzo pergi, tetapi Leonardo Oda menghentikannya. Dorong ibumu, buka matamu dan lihat, ini, Aiden Enzo, Tuan Muda Enzo malam ini, kata. Leonardo Oda tegas. Haha, lelucon yang luar biasa. Darrell Hans mencibir dan berkata dengan agresif, jika dia adalah Tuan Muda Enzo, aku, Darrell Hans, akan menjadi orang terkaya di dunia. Sungguh lelucon. Aiden Enzo, sampah seperti itu, mungkinkah Tuan Muda Enzo yang menginvestasikan 1 miliar yuan? Dia benar-benar brengsek, sia-sia harus meminjam uang untuk mengobati penyakit putrinya. Orang yang sangat miskin, memiliki 1 miliar. Leonardo Oda, kamu benar-benar bisa menyombongkan diri. Jika Aiden Enzo adalah Tuan Muda Enzo, aku, Amara Frey, akan berlari mengelilingi Sanjiang, apakah kamu percaya? Amara Frey berkata dengan getir. Hahaha, ledakan tawa. Orang-orang di sekitar juga mulai mengolok-olok dengan tidak hati-hati, karena Aiden Enzo masih terlalu muda, dan Darrell Hans, Kiane Miles, Amara Frey, dan lainnya dengan kejam mengungkap masalah lama, orang seperti itu, mungkinkah itu Tuan Muda Enzo? Hurgo Zatan ini pasti salah. Mungkinkah dia bahkan tidak mengenal Tuan Mudanya? Hurgo Zatan terlihat sangat buruk, dan berteriak dengan marah, cukup. Dia berdiri, menunjuk ke arah Amara Frey dan yang lainnya, dan berkata dengan marah, siapa kamu? Beraninya kamu begitu tidak menghormati Tuan Muda. Siapa yang membiarkanmu masuk, Satpam? Keluarkan mereka dari sini, memarahi. Semua orang menahan napas dan menatap dengan kaget. Kulit Darrell Hans sangat buruk. Apa maksud Direktur Zatan? Tidak mungkin. Tepat ketika semua orang dalam keadaan linglung dan tidak dapat mengetahui situasinya dengan jelas, Hurgo Zatan membungkuk 90 derajat dan berdiri dengan hormat di depan Aiden Enzo, seperti anak sekolah yang melakukan kesalahan. Tuan, maafkan saya membuat pengaturan yang buruk. Saya akan memerintahkan orang-orang mengusir mereka yang mempermalukan Anda ini. Setelah selesai berbicara, dia berteriak kepada penjaga keamanan di pintu. Mengapa Anda masih berdiri di sana? Mengapa Anda tidak mengusir orang-orang ini dengan cepat? Ini adalah Tuan Muda. Jika Tuan Muda diabaikan, posisinya sebagai ketua grup Jingdu Enzo akan dianggap habis. Petugas keamanan mendapat perintah dan berlari dengan panik. Sekarang, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa pengecut di mulut semua orang adalah Tuan Muda Enzo yang legendaris. Darrell Hans sangat terkejut sehingga dia tergagap. Kamu, apakah kamu benar-benar Tuan Muda Enzo? Aiden Enzo adalah Tuan Muda Enzo. Lalu mengapa dia rela tinggal di keluarga Lou selama 3 tahun ini dan menjadi menantu yang tidak berguna? Amara Frey di samping juga melebarkan matanya dan napasnya terengah-engah. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia bersedia tidur dengan Tuan Muda Enzo, yang sudah lama dia nantikan, bahkan jika dia adalah orang tua. Tapi kenapa Aiden Enzo? Dia jelas brengsek. Amara Frey sedikit pusing, langkah kakinya ceroboh, dan dia tidak bisa berdiri dengan mantap beberapa kali. Apa yang baru saja kamu lakukan? Ini adalah Tuan Muda dari grup Enzo di Kyoto, generasi kedua yang kaya raya dengan ratusan miliar. Jelas, Amara Frey meremehkan sumber keuangan Aiden Enzo. Alandro Alban telah menyelinap ke kerumunan sejak lama, dia tahu sekarang, dia idiot. Dia berani menantang Aiden Enzo, yang menginvestasikan 1 miliar yuan. Keluarga saya sendiri memiliki hampir 100 juta aset. Memikirkan reuni teman sekelas hari itu, mengejek pihak lain karena miskin, membandingkan perusahaan dengan orang lain, dan mengatur pekerjaan untuk Aiden Enzo,
Alejandro Alban merasa malu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Berapa banyak yang disembunyikan orang ini? Dia sangat kaya. Aiden Enzo melihat ekspresi tercengang semua orang, menatap Darrell Hans dengan dingin dan berkata, "Darrell Hans, apakah kamu sudah makan malam denganku?" Wajah ini ditampar terlalu cepat. Darrell Hans tiba-tiba teringat bualan di rumah keluarga Low pada siang hari. Itu sangat memalukan. Wajah Keanu Miles juga memerah karena malu. Dia tidak berani mengangkat kepalanya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Buang-buang ini, nafas di tubuhnya sekarang terlalu menakutkan. Tidak, tidak ada Tuan Muda Enzo, kamu bercanda, bagaimana aku bisa memiliki hak untuk makan malam denganmu? Darrell Hans menundukkan kepalanya, dan membungkukkan pinggangnya sangat rendah di depan Aiden Enzo. Keringat di dahi berjatuhan setetes demi setetes, mengenai ujung sepatu. Dia tidak berani mengangkat kepalanya, tidak berani meluruskan pinggangnya. Karena Aiden Enzo tidak berbicara. Berdiri di belakang Darrell Hans, Keanu Miles juga menurunkan alisnya, wajahnya penuh kepanikan dan kengerian. Aiden Enzo tidak melihat ke arah Darrell Hans, membiarkannya menderita, tetapi berbalik untuk melihat Amara Frey, dengan sedikit cibiran di sudut mulutnya. "Amara Frey, apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan barusan?" Amara Frey cemberut, matanya mengelak, dan jari-jarinya terus mencengkeram ujung roknya, terlihat sangat sempit. "Aku tahu, wanita cantik ini baru saja membual bahwa jika Aiden Enzo adalah Tuan Muda Enzo, dia akan memanggil ayahnya dan berlari mengelilingi Jiangguo." Leonardo Oda berdiri sekarang, matanya cerah. Berkata kepada pria besar itu. Amara Frey tidak bisa melepaskan harimau itu sekarang, wajahnya penuh rasa malu dan marah. "Bagaimana melakukan, Enzo? Aiden Enzo, demi teman sekelas, bisakah kita membiarkannya seperti ini?" Amara Frey adalah wanita yang mudah menangis, tipe yang menangis ketika dia mengatakan ingin menangis, matanya yang besar penuh dengan air mata, berair, sangat menyedihkan. Tetesan air mata, seperti benang yang putus, jatuh menjadi derai. Tapi Aiden Enzo berkata, "Tidak perlu menangis, tapi aku ingin mendengar ayah ini." "Kamu," Amara Frey menggertakkan giginya, seolah dia ingin memakan Aiden Enzo. "Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Begitu banyak orang, apakah Anda benar-benar ingin memanggil ayah?" Berteriak, "Amara Frey, kamu tidak berani mengatakan bahwa kamu tidak berani melakukannya, kan?" Leonardo Oda tersenyum dingin, Amara Frey ini centil dan pelit di perguruan tinggi, dan dia masih seperti sekarang. Untuk benar-benar mempermalukan Aiden Enzo meminta masalah. Hurgo Zatan juga sangat dingin, karena Tuan Muda telah berbicara, dia harus melindungi reputasi Tuan Muda. "Ayo, jika wanita ini tidak bisa melakukannya, aku akan mengusirnya. Juga, beritahu semua perusahaan di kota ini bahwa dia tidak akan menerima pekerjaannya. Siapapun yang berani menerimanya akan membuat masalah dengan grup Enzo kita." Hurgo Zatan berkata dengan dingin, wajahnya memadat. Kali ini, Amara Frey benar-benar ketakutan dan menangis. Ini memaksanya untuk mati. Aiden Enzo sedikit mengernyit, menatap Hurgo Zatan, tetapi tidak menghentikannya. Sudah waktunya untuk memperingatkan orang-orang ini. Amara Frey malu dan marah, tetapi pada akhirnya, di bawah tekanan, dia masih memanggil, "Ayah." Kemudian, dia tersipu, mendorong kerumunan itu, dan berlari keluar. Di sini, Aiden Enzo terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menoleh untuk melihat semua orang dan berkata, "Mengenai identitas saya harap orang-orang yang hadir akan merahasiakannya, dan saya tidak ingin kehidupan damai saya terganggu." Setelah itu, mata Aiden Enzo menjadi dingin. Melirik dingin ke arah Darrell Hans, Keanu Miles, dan yang lainnya, artinya jelas, dan kemudian dia berjalan ke kursi yang dikelilingi oleh kerumunan. Melihat Aiden Enzo dikelilingi oleh banyak pengusaha, wajah Darrell Hans seolah-olah dia makan kotoran. Dia masih tidak percaya bahwa Aiden Enzo, yang selalu menjadi sampah, adalah protagonis perjamuan malam. Dia sebenarnya adalah Tuan Muda dari grup Enzo. Jadi, berapa banyak uang yang dimiliki Aiden Enzo? Darrell Hans tidak bisa membayangkannya. Darrell Hans mengepalkan tinjunya dengan marah, melirik Aiden Enzo di atas panggung, berbalik dan pergi dari sini. Malam ini, Darrell Hans ditakdirkan untuk menjadi pecundang, dia dan Keanu Miles juga berpartisipasi dengan tergesa-gesa, lalu pergi. Adapun identitas Aiden Enzo, mereka tidak berani mengungkapkannya, karena maksud Aiden Enzo sangat jelas. Pada saat yang sama, Vivian Low melihat pria yang dikelilingi oleh kerumunan dari kejauhan,
Karena dia menghadap ke cahaya, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas, dia hanya melihat garis besar sosoknya dan melihat bahwa dia dikelilingi oleh kerumunan. Ini Tuan Muda Enzo, kenapa dia terlihat familiar? Vivian Low mengerucutkan bibirnya dan berlatih beberapa senyuman sebelum berjalan menuju kursi dengan piala yang diserahkan oleh pelayan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tepat ketika dia akan melangkah maju, telepon bordering. Vivian Low melirik ide penelepon, itu adalah Francisco Ferris. Dengan sejumput alis bulan sabit yang indah, dia menutup telepon. Tapi, segera, sebuah pesan teks datang. Isinya sangat sederhana, Vivian Low, aku menunggumu di sini di tempat parkir. Ada yang ingin kukatakan padamu, ini tentang Aiden Enzo. Aiden Enzo, sesuatu terjadi padanya. Vivian Low memiliki keraguan di hatinya, dan melirik Tuan Muda Enzo yang dikelilingi. Bagaimanapun, dia bisa melihatnya nanti, jadi dia tidak terburu-buru. Jadi, Vivian Low berbalik dan berjalan menuju tempat parkir di luar aula. Dia khawatir tentang Aiden Enzo. Dan di sini Aiden Enzo memberikan pidato di atas panggung, penuh sorak-sorai. Amara Frey mondar-mandir, berdiri di tengah kerumunan, masih linglung, menatap Aiden Enzo yang sedang berpidato di atas panggung dengan mata terbuka. Dia benar-benar Tuan Muda Enzo. Sampah ini jelas sangat kaya, dan dia adalah tuan muda dari keluarga besar dan kelompok besar. Mengapa kamu berpura-pura menjadi orang miskin? Amara Frey memarahi beberapa kata di dalam hatinya, dan ingin pergi. Tapi Leonardo Oda menghampiri dan berkata dengan setengah tersenyum, Amara Frey, aku ingat seseorang berkata sebelumnya bahwa jika Aiden Enzo adalah Tuan Muda Enzo, seseorang akan berlarian di sekitar Sanjiang. Kamu, Amara Frey menghentakkan kakinya, wajahnya memerah, dan dia sangat malu, itu bukan urusanmu. Setelah berbicara, dia menoleh dan menginjak sepatu hak tinggi kecil, memutar pinggulnya dan bersiap untuk pergi. Tetapi ketika dia setengah jalan, dia melihat kembali ke Aiden Enzo, yang sedang mengobrol dan tertawa di atas panggung. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan berkata pada dirinya, Aiden Enzo, aku akan memakanmu. Pidatonya, Aiden Enzo melihat teleponnya dan menyadari bahwa Vivian Low telah mengirim pesan teks untuk dirinya. Datang menjemputnya. Bagaimana dengan dia? Sepertinya saya tidak melihat Vivian Low barusan. Bukankah dia bilang dia datang menemuinya? Kemana dia pergi? Aiden Enzo bangkit, melihat sekeliling, menyapa Hurgo Zatan dan yang lainnya, dan pergi lebih dulu. Kakak Enzo, malam ini kamu telah menjadi pusat perhatian. Kamu tidak melihat wajah Amara Frey dan orang-orang tadi, seperti melihat hantu. Keren sekali. Leonardo Oda menyeringai dan mengikuti Aiden Enzo keluar menara tong. Kakak Aiden Enzo, berapa banyak uang yang dimiliki keluargamu? Kamu tidak akan mengikuti aturan keluarga? Apa aturan keluarga? Dan kamu tidak diizinkan untuk mengungkapkan identitasmu sebelum umur berapa? Helena tidak sabar untuk bertanya kalimat ini ketika dia keluar dari menara tong. Bahkan jika saya mengetahui identitas Aiden Enzo sebelumnya, saya masih merasa terlalu kaget. Setelah melalui adegan tadi, Helena, kamu tidak tahu, Aiden Enzo adalah generasi kedua yang kaya raya. Leonardo Oda berkata dengan nada tinggi. Saat ini, mereka bertiga melihat Amara Frey berdiri di depan pintu. Amara Frey, kenapa kamu masih di sini? Leonardo Oda berkata dengan marah, melihat wanita ini menyebalkan, dia terlalu memuja uang dan terlalu sombong. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Amara Frey melirik Leonardo Oda, lalu menatap Aiden Enzo dengan rasa bersalah. Pipinya memerah, yah, Aiden Enzo, aku ada hubungannya denganmu. Aiden Enzo tertegun, dan melihat Amara Frey itu, ada apa? Apa yang bisa dia lakukan untuk menemukan dirinya? Tapi Leonardo Oda berkata dengan sinis, hehe, mengapa, saya melihat bahwa Tuan Muda Enzo kaya. Sekarang Anda ingin menjilatnya. Wajah Amara Frey memerah ketika dia mengatakan ini, dan menatap Leonardo Oda malu. Ini tentang Vivian Low. Apakah Anda ingin datang atau tidak? Setelah selesai berbicara, Amara Frey berbalik dengan cemas, memutar pantatnya dan berjalan ke samping. Aiden Enzo memikirkannya, tetapi mengikuti. Kakak Aiden Enzo, kamu benar-benar pergi ke sana, bukannya kamu tidak tahu watak dari bajingan kecil Amara Frey itu. Leonardo Oda berkecil hati. Tidak apa-apa, kamu kembali dulu, aku akan menunggu Vivian Low di sini nanti. Aiden Enzo tersenyum, memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, dan berjalan menuju Amara Frey. Katakan padaku, ada apa dengan Vivian Low?
Aiden Enzo menjaga jarak dari Amara Frey dan bertanya, "Aduh, kakak Aiden Enzo, kenapa kamu berdiri begitu jauh dariku?" Amara Frey, gadis itu, berkata dengan manis, dan membungkuk dengan pinggang terpelintir. Dengan sikap malu-malu seperti bayi, Aiden Enzo linglung, menyipitkan mata, dan melihat kerah yang sangat rendah. Bagaimanapun, Aiden Enzo juga seorang pria, hormon gelisahnya mudah meningkat di bawah stimulasi alkohol. Tidak kesepian, mari kita bicara bisnis. Aiden Enzo dengan cepat menarik tangannya dari lengan Amara Frey, dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya yang gelisah. Amara Frey memelototinya dengan tajam, tapi mulut kecil merah muncul, memperlihatkan senyum licik. Aiden Enzo ini cukup polos, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Ada drama, tampaknya dia bisa memeluknya di bawah rok delima malam ini. Ini adalah generasi kedua yang paling kaya, tuan muda dari grup Enzo. Jika Amara Frey bisa memasuki ruangan, mengusir Vivian Low, dan duduk di rumah Nyonya Enzo, dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupnya. Kakak Aiden Enzo, maafkan aku, itu semua salahku di masa lalu. Aku tidak tahu kamu begitu kaya, jadi tolong maafkan aku. Lagi pula, kita masih teman sekelas, kan? Amara Frey berkata genit, semakin dia berkata, air mata menggenang di matanya. 1 tangisan, 2 masalah, 3 bujukan. Aiden Enzo buru-buru berkata, berhenti, saya ingat bagaimana Anda mempermalukan saya sebelumnya. Mungkinkah hanya karena saya tidak punya uang sebelumnya, Anda dapat mempermalukan saya sesuka hati? Sial, idiot ini bodoh. Amara Frey panik, dia telah mencoba trik ini ratusan kali, tetapi dia gagal di Aiden Enzo. Tidak, aku harus menangis. Tepat ketika Aiden Enzo selesai berbicara, Amara Frey menangis seperti bunga pir dengan hujan, menyeka air matanya dan berkata, saya salah, saudara Aiden Enzo, tolong maafkan saya. Wow, Aiden Enzo benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia mengangguk lagi dan lagi. Oke, jangan menangis, oke. Lupakan masa lalu. Amara Frey buru-buru tertawa, naik dan mengaitkan lengan Aiden Enzo, mencium pipi Aiden Enzo yang memerah, dan berkata sambil menyeringai, benarkah? Aku tahu bahwa saudara Aiden Enzo adalah yang terbaik untukku. Fiuh, dia menghela nafas panjang, dan Aiden Enzo juga tidak berdaya. Ciuman mendadak ini adalah salah. Bagaimana jika Vivian Low mengetahuinya? Apakah kamu tidak akan memberitahuku tentang Vivian Low? Aiden Enzo bertanya dengan cepat, mengalihkan perhatiannya, sungguh spektakuler, sosok Amara Frey ini. Oh, Vivian Low baik-baik saja, mari kita bicara tentang kita, apakah kamu keberatan jika aku menjadi kekasihmu? Amara Frey tertawa dan berkata bahwa dia sudah lama melupakan masalah melihat Vivian Low masuk ke mobil pria di tempat parkir tadi. Jalang. Kakak Aiden Enzo, berapa banyak uang yang kamu miliki? Amara Frey bertanya lagi, matanya terbuka lebar. Aiden Enzo tahu bahwa apa yang akan terjadi, dia mengangkat bahu dan berkata, tidak banyak. Tidak banyak? Berapa banyak? Amara Frey bertanya dengan mendesak. Masih berpura-pura memaksa. Mereka telah menginvestasikan 1 miliar yuan, dan mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak punya banyak uang. Jika bukan karena sedikit uang di saku Anda, saya tidak akan membungkuk untuk bertindak dengan Anda di sini. Tidak ceritakan tentang Vivian Low, atau aku akan pergi. Aiden Enzo bukan orang bodoh, jadi dia secara alami mengerti apa yang sedang dilakukan oleh jalan kecil Amara Frey ini, jadi dia tidak mengungkapkan latar belakang keluarganya semua. Jangan khawatir, untuk apa kamu terburu-buru? Amara Frey mengeluh bahwa Aiden Enzo tidak mengerti gayanya, tetapi melihat wajah pihak lain, dia sangat suka mengabaikannya, jadi dia berkata, Oke, aku akan membawamu ke sana. Baiklah, bawa Aiden Enzo ke sana dan biarkan dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Vivian Low sebenarnya adalah wanita centil dan murahan. Mengambil keuntungan dari perjamuan, Anda benar-benar terhubung dengan pria lain, dan Anda tidak tahu siapa Anda masuk ke dalam mobil. Apakah itu mencari gairah? Amara Frey tahu bahwa Vivian Low pasti tidak tahu identitas Aiden Enzo. Mau kemana? Aiden Enzo dibawa oleh Amara Frey ke tempat parkir. Malam itu gelap dan berangin, jadi dia benar-benar sedikit takut. Jika wanita ini kurang ajar, maka saya akan kasihan pada istri saya. Keduanya dengan cepat datang ke tempat parkir. Dari kejauhan, Aiden Enzo melihat Vivian Low dan Francisco Ferris duduk di kursi pengemudi di mobil yang ditunjuk Amara Frey.
Yang membuatnya semakin marah adalah Francisco Ferris membungkuk pada saat ini, seluruh punggungnya menghalangi sosok Vivian Low, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Persetan, Aiden Enzo langsung marah. Dia akan bergegas, tetapi Amara Frey menyeretnya dengan erat dan memarahi. Aiden Enzo, lihat, Vivian sebenarnya menyebalkan. Jika aku tidak menghancurkannya hari ini, aku bahkan tidak tahu bagaimana sebenarnya dia bersama seorang pria di belakangmu. Dia bisa melihat bahwa wajah Aiden Enzo memerah karena marah saat ini. Aiden Enzo dengan marah melepaskan tangan Amara Frey, memelototinya dan berteriak, pergi. Lalu, dia berjalan dengan dingin, wajahnya suram, tinjunya seperti balok besi, dan dia bergegas menuju mobil. Terkunci, pintu terbuka, Vivian Low keluar dari mobil dengan sangat marah dan cemas, memelototi Francisco Ferris di dalam mobil, dan berkata dengan dingin, Francisco Ferris, kamu kurang ajar. Francisco Ferris juga keluar dari mobil, berjalan beberapa langkah, dan menarik tangan Vivian Low ingin menjelaskan sesuatu. Vivian, maafkan aku, dengarkan aku. Tapi, sebuah pukulan Aiden Enzo tiba-tiba mendarat di wajah Francisco Ferris, diikuti dengan tendangan yang menghantam perut Francisco Ferris. Kemudian, Aiden Enzo dengan kuat menekan kepala Francisco Ferris di kap mobil, langsung menekan kepala. Francisco Ferris, kamu mencari kematian. Aiden Enzo berteriak. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.